Oke, bertemu lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola. Main bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Masih bersama saya Banan dan juga dua narasumber kita, ada Kopong dan Pak Nanto. Masih dalam suasana bulan puasa, semoga teman-teman masih semangat ya puasanya. Amin. Karena ini kita pas ngambil take podcast ini siang hari ini agak. Jadi kalau Mas Kopong agak sedikit lemes ini karena beliau puasa, nggak sahur kayak malam. Masih membahas soal PS Sleman. Minggu kemarin akhirnya butuh 3 laga bagi Peter Hustra untuk mendapatkan hasil positif. Setelah menang dari Persita Tangerang 1-2 dengan skor tipis, setidaknya itu memberikan harapan bagi PS Sleman untuk keluar dari zona degradasi. Dan selanjutnya saat podcast ini direkam, PS Sleman akan berhadapan dengan Persis Solo, main di Jatidiri Semarang. Oke Bang, langsung aja Bang, hasil positif saat melawan Persita Tangerang, apa nih rasanya bisa menang lawan Persita? Ya tentu saja motivasi Mas, kalau kata Coach Peter, Motivasi seperti apa itu? Motivasi dan keinginan untuk menang. Lah kan sebelumnya itu kan saya kan liputan tau. Nah ini ya. ini masalahnya apa? Masalah utama yang harus dipecahkan. Ini kan PSS Sleman kan wajib menang. Ya. Kalau kata Peter kita wajib menang, apapun itu wajib menang. Kalau kemarin sunah menang. Sunah menang, Pak. Ya terus? Apa sih? Ya terus kok. Wajib menang iki. Ya. Terus Wes itu adalah kemenangan, dan itu kan kemenangan yang sangat berharga dari Persita Tangerang itu. Dan kemarin juga itu kan PSS sih mainnya sih rada beda ketok babak pertama rada apik. Nyatane sama gol kita. di lawan Arema itu ya lo gol kisik lho Bang, 2-0 malah. 2 gol dulu ya. Apa bedanya Bang? Ayo, apa? Ya wis lo terskema ape. Lah sebelumnya apa enggak terskema? Kayak urung chemistry. Terus sekarang udah agak terbentuk lah skema permainan. Nah aku delok wingi ning HP wingi streaming ngono kuwi. Oke, Pak Nanto, apa nih Pak yang menjadi kunci PS Sleman bisa nampaknya tidak kebobolan lah, lebih dari 2 gol. Ya, sampai Sleman kan selalu unggul, akhirnya kalah kan. Apa nih rasanya nih? kemarin ya banyak perubahan mendasar. Ya. Yang sering kita bicara ini kan Paulo Sitanggang. Paulo Sitanggang Ternyata dimainkan dulu. akhirnya main ya. Berduet sama ada perubahan yang signifikan. Dion tuh selama ini bermain di wingback atau winger kanan. Kemarin ditempatkan di defensive midfield. Oh gitu. Iya. Dan mainnya luar biasa sekali Dion ini. Selain dia, mungkin karena dia muda, cepat, dan cukup bertenaga. Beberapa kali lini tengah PSS yang selama ini kelemar gitu kan, nggak punya fighting spirit. Munculnya Dion di sini itu dengan Paulo Sitanggang itu seperti mengubah segalanya gitu kan, dan Paulo Sitanggang itu punya peran vital waktu gol kedua kalau nggak salah, gol keduanya si Cardoso ya. Jadi Cardoso gol pertama itu si Vico tuh juga kekuatan PSS itu waktu mampu meredam serangan di lini tengah, kemudian merebut bola dan langsung serangan cepat. Dari situ posisi Dion dan sebagainya juga maksudnya di kemarin itu ibaratnya PSS ini memenangkan battlefield pertempuran di lini tengah yang paling krusial. Kuncinya cuma 2 orang muda ini ya. Paulo Sitanggang sama si Dion, terutama si Dion. Meskipun Dion ini nggak bisa main full ya, menit 75 itu diganti ya, karena dia memang mainnya luar biasa. Jadi dalam sepak bola itu sebenarnya kan banyak hal yang
bisa membuat pemain ini tampil bagus dan tampil berperforma. Kita ingat mungkin Gennaro Gattuso ya, dibandingkan dengan Andrea Pirlo secara kualitas, Gennaro Gattuso ini nggak ada apa-apanya kalau dari kualitas individu ya, tapi dari cara dia main ya, semangat dan sebagainya, pantang menyerah di lapangan. Kadang orang bilang ini sudak-seruduk ya kan, makanya dia dijuluki Rino kan, si badak gitu kan ya, tapi itu killer di tengah gitu kan. Yang kemarin juga Dion ini cukup bisa menampilkan karakter seperti ini ya, meski badannya juga nggak terlalu gempal, nggak terlalu kekar, tapi dia cepat, bertenaga, dan beberapa kali dia menutup awal serangan dari Persita ini. Meskipun memang karena positioningnya itu posisi awalnya itu si Dion itu nggak di gelandang bertahan ini, memang agak terkesan sudak-suduk atau terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi itu wajar gitu kan. Cuma kan secara prinsip dia memahami dan tugas yang diberikan ke dia gitu, dan mau kemudian mainnya Rico juga pertama gitu, terus kemudian Vigo juga nggak diturunkan, tapi kemarin juga sayap kanan siapa, Dia Said ini juga beberapa waktu lalu saat lawan mana gitu kan, ini pemain ini juga starter, cuma pemainannya nggak berkembang. Dan kemarin juga sudah mulai membaik, tapi sayang dia belum konsisten hingga di babak kedua juga harus diganti. Nah, pergantian beberapa pemain di lini tengah ini dan di beberapa sektor vital ini, ini yang membuat tim ini berubah gitu kan. Seperti analisis Mas Kopong tadi, bahwa permainannya itu sudah berubah. Ya, berubahnya secara detail mungkin ini gitu kan, karena banyak perubahan gitu. Kalau Mas Kopong kan melihat dari streaming gitu kan, streaming ini kan bayar beliaunya gitu kan. Kalau saya kan lihatnya di siaran langsung, mohon maaf, stasiun TV yang tak berbayar gitu kan, mungkin lebih detail Mas Kopong gitu kan. Iyalah Pak. Jadi gitu Pak. Jadi perubahan yang paling mendasar kemarin seperti itu ya, sehingga kita melihat selama ini tim yang kelihatan di tengah ini nggak begitu kenceng mainnya, maksudnya nggak begitu fighter. Lihat sekali fighting spiritnya ini kelihatan sekali. Ya kuncinya itu sebenarnya. Ya. Praktis Persita itu sering pegang bola, tapi sampai di tengah bilang, karena apa ya, kecepatan lini tengah dulu ya. Paulus Sitanggang juga seperti itu ya, meskipun dua pemain ini nggak sampai 90 menit. Paulo ini kan juga diganti juga kemarin, bareng sama si siapa namanya, Dion ini kan. Nah, setelah diganti, permainan PSS ini mohon maaf kembali ke setelan Fabrik gitu kan. Tapi untungnya apa? Untungnya PSS mampu mengamankan skor hingga peluit panjang dibunyikan. Jadi skor kemenangan 2-1 ini kemarin itu sangat krusial. Nah, ini kan nanti kita melihat ya, karena ini modal penting untuk menghadapi Persis nanti malam. Jadi disclaimer lagi, kita ini tag sebelum pertandingan antara Persis dan PSS ya, di Jatidiri ya Bang ya. Iya, Pak. Di Jatidiri, karena kemarin sebenarnya 2 hari kemarin itu kan Mas Kopong harusnya tag video, tapi ternyata kesibukannya luar biasa ya Mas Kopong. Bisa padat, luar biasa padat, merayap ya, kayak jalur mudik di Pantura dan jalur selatan Jawa ya Bang. Sehingga ini agak sedikit, mohon maaf teman-teman, agak terlambat gitu kan. Itu mungkin Mbak ya, Bang. Itu tadi ada perubahan Dion dari biasa main di sayap ini digeser ke defensive midfielder. Apakah nantinya ini Ustra-nya akan mematenkan nih? Oh, memang cocoknya ternyata Dion di DM, karena selama ini kalau dia main di sayap itu seperti kerja sendiri, gak ada temen yang suka minggir-minggir nemenin dia itu. Mana nih Bang analisamu? Belum tentu Mas. Oh, belum tentu. lah piye. Kan nanya sama ini kemarin Pate. Ya, soalnya apa jenenge? Ngono. Ora, di laga melawan Persis ini Dion absen. Oh.
Dion absen kena akumulasi. Iya. Oh gitu. Akumulasi, iya lah. Belum tahu analisisnya seperti apa ke depan dah. Tapi dia bilang kalau absennya Dion ini cukup vital nggak kemarin kata si Hustra ini. Enggak sih, enggak bilang seperti itu sih. Cuman yang absen Mas si Dion sama Mas Farudin. Apapun itu ya tetap gimana caranya toh Pak. Oh ini kan Tapi kemarin Sahrudin kan juga absen loh. absen lah ya. Ya kan, berarti kan nggak terlalu banyak perubahan juga gitu kan. Terus Nah, tapi kan ini kan ya mengingat lagi di laga lawan Persis ini PSIS ini kan dari tim papan bawah. Nggak mau tidak mau ya dua tim ini kan tetap ambisinya menang demi mengamankan dari jeratan zona degradasi tadi ya. lah kemarin apa nggak ambisi menang tuh bang? Ya ambisi Pak, tapi kan ini kan yoi dua-duanya ini tetap kudu menang tuh Pak, bahane degradasi lah. Iya. Iya. Oke, kalau ngeliat ini Pak laga PSS Persis Solo ini Pak, Iya. dua tim ini gimana nih Pak? Ya ini laga yang penting bagi duanya. Ya. Jadi baik Persis ataupun dari apa namanya dari PSS ini nggak boleh kalah. Tapi ya gini, kalau salah satu kalah itu menguntungkan Iya. yang menang. Intinya kan gitu. Tapi kalau seri dua-duanya ini merugikan dua-duanya gitu kan. Pilihannya kan begitu. Dan ini yang lebih berat lagi karena ini kan dua tim di Mataraman ini posisinya ada di bawah semua gitu kan. Jadi ya apa mau dikatakan ibaratnya ini ya ini harus apapun harus saling mengalahkan ya Pak ya, karena untuk apa untuk nasib ke musim depan itu seperti apa gitu kan. Dan tadi malam juga kemarin malam juga beruntung Persib Bandung bisa meredam Semen Padang gitu kan. Mengalahkan ya. Ya bisa mengalahkan Semen Padang sehingga positioning di papan bawah ini juga nggak beranjak banyak. Madura kemarin juga belum main karena dia harus main di Piala Asia kan, Champion apa Asia Challenge atau apa gitu kan, sehingga dia belum bisa main. Tapi juga kondisi Madura yang main di dua kompetisi ini ya, di dua ajang ini juga menguntungkan Persis dan siapa namanya PSS sebenarnya ya. Jadi main di dua ajang seperti itu kan nggak mudah. Selain karena harus mengatur ritme pemainnya, karena skuadnya kan juga nggak dalam-dalam banget Madura. Dan kemudian juga sangat jarak, kemudian waktu recovery-nya juga belum, finansialnya juga itu harus dihitung juga gitu kan. Nah ini sebenarnya peluang bagi Persis ataupun PSS untuk bisa meninggalkan Madura di papan bawah ini kan. Nah sementara yang di atasnya ini kan masih ada Persis PSIS Semarang ya. PSIS Semarang itu, PSIS juga hampir sama positioningnya. Lagi-lagi ini juga tim dari Jawa Tengah yang berdekatan dengan Jogja. Ya kondisinya ini juga sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin dua laga ini memang laga krusial ya bagi saya sendiri. Ini juga iya ya, Persis itu juga dulu pernah dekat dengan saya, sekarang saya posisinya di Sleman gitu kan. Jadi dua-duanya ini juga punya ikatan batin yang cukup kuat bagi saya pribadi ya. Jadi eman-eman sebenarnya kalau dua tim ini saling dalam tanda kutip saling menghancurkan kan ya. Tapi apapun itu juga kompetisi tetap harus berjalan. Dan meskipun PSS ini juga tuan rumah tapi harus main di main di Semarang juga. Nah, ini problem juga bagi Sleman ya. Harusnya tapi mungkin karena manajemen berpikir daripada dimainkan di Solo kan sama-sama malah lebih banyak nonton Persisnya gitu kan. Lebih baik dimainkan di tempat netral sekalian. Ya karena ini memang sangat krusial. Ya. Yang jelas kan misi PSS ini untuk meraih 3 kemenangan berturut-turut. 3 kemenangan lah untuk meraih poin 9 dan kemudian nanti juga dilanjut lagi setelah break apa namanya Lebaran FIFA Matchday itu juga harus ada target 3
3 pertandingan lagi yang harus dimenangkan ya. Ya ini kan pertandingan ini menjadi salah satu yang paling potensial untuk bisa diraih. Ya, tanpa kita mengecilkan pertandingan lain ya. Karena di situ kan masih menunggu Persija Jakarta, kemudian masih menunggu Persib Bandung, Dewa, dan Dewa United yang kita tahu 3 tim ini ada di papan atas semuanya kan. Nah, tinggal harapannya kan menghadapi Persis dan nanti Madura kan. Dan kemudian di atasnya lagi PSIS. Ya peluangnya masih ada lah. Ya. Ya itu. Nah, Ya lawan itu Bang. Ya lawan Persis di Jatidiri sebenarnya kerugian ya bagi PSS Sleman ya, karena waktu itu kayak tanpa penonton ya. Tanpa penonton Ya. Ini gimana nih reaksi dari Husra sendiri menghadapi laga yang lagi-lagi tanpa penonton, padahal itu di kandang sendiri. Itu tidak masalah Mas. Wah, Tidak mempermasalahkan. biasa. Tadi saya mendengar jumpa pers kemarin malam itu tidak mempermasalahkan ada penonton atau tidak ya. Yang paling penting ya bagaimana caranya membuat para pemainnya ini tetap fokus. Nah karena kan tahu sendiri Mas, persiapannya kan sangat mepet ini dari Persitar terus ke Persis ini kan sangat mepet. Tapi ya Pak, walaupun seperti itu, walaupun hanya pemain itu hanya melakukan recovery dan melakukan analisis video saja, tapi semangat mereka ini sekarang menurut Hustra ini sangat luar biasa Mas. Oh, berarti nggak latihan di lapangan Pong? Latihan Pak, Tapi cuma recovery tok. Ojo-ojo mergo ora latihan dadi menangan. cuman recovery tak kemarin aku teko kan dulu minggu nara minggu. Gak latihan. Yo sing pemain sing apa sebenarnya yang kemarin main lawan Persita itu enggak semua turun. Siapa yang disiapkan? Enggak turun. Oh, nggak turun. Pelapisnya sih dulu. Jokin tuh latihan ke. Terus apa sebenarnya? Yo iki kemenangan dari Persita kemarin menjadi modal berharga untuk motivasi para pemain PSS ini untuk bisa menang. Yo piye sing ora ento Pak 6 kali kekalahan beruntun ento menang kan tetap kudu menang meneh tinggi nih. Ya kalau saya lihat kemarin karena keberaniannya Hustra ya mengubah, maksudnya mengutak-atik lah ya. Wah, dan mengutak-atik pemain ini kan bukan barang haram kan dalam sepak bola gitu. Ya. Jadi ya seperti kita rasani terus kan sebenarnya gelandang bertahannya PSS ini kan juga ini kalau lini serang mungkin di situ ada Tokantin sama Viko ini ya sudah punya nilai plus lah sebenarnya. Cuma kan sebagai penyeimbang tim yang di tengah ini loh yang membuat membuat tim ini menjadi lebih stabil baik menyerang atau bertahan. Ini nggak diubah sama sekali. Betinho, Jayus, terus Betinho, Hamisi, Jayus, itu aja nih maksudnya Dion ini ada sedikit perubahan kan dan diduetkan dengan Paulo Sitanggang. Nah tinggal nanti seperti apa lagi karena Dion nggak main lagi kan. Kocur kan ini sialnya Dion nggak main karena dia sudah sebenarnya kemarin main bagus tapi dia nggak bisa main. Otomatis nanti di posisi ini siapa yang akan dipasang gitu kan? Apakah masih mengembali Betinho mungkin. Kembalikan Betinho dengan Jayus. Ya kita lihat di beberapa pertandingan ya seperti itu tak gitu kan. Sama seperti kemarin gitu kan. Setelah si Paulus Sitanggang sama si Dion ini ganti di menit ke-75 ke atas masuk duet kembali Jayus dengan Betinho kembali ke setelan pabrik tadi. Gol M Toha lahir di atas menit 70 kalau nggak salah ya. Lupa aku. 75 ya. Iya, jadi kalau nggak salah Dion masih ada di situ. Iya. Dion masih ada, cuma itu memang keteledo. Ya memang agak kesalahan passing dari Dion ya. Ya itu salah satu kesalahan dia salah passing, salah membuang bola. Sehingga bola jatuh di kaki Eber Bisa kalau nggak salah. Eber Bisa kemudian dia shooting, ya, kemudian di tepi sama Alan. Positioning di situ muncullah si Toa. Ini memang gol yang sulit diantisipasi. Karena itu memang second ball. Jadi ini
ya bukan kesalahan pemain, bukan apa, tapi ya memang ada sedikit unlucky ya, faktor luck ya yang membuat PSS kemarin populer. Tapi secara overall dari hingga menit 80-75 permainan PSS ini masih terjaga lah. Apalagi di menit awal pertandingan babak pertama dan babak kedua. Tancap gas. Ini kan kelihatan sekali perbedaannya. Ada kekuatan, ada rohnya lah di lini tengah. Kan kalau sebelumnya ini kan, wah ini ya kayak Bahana dulu kemarin bilang kan, ini mau kemana cita-citanya nggak jelas itu. Ya. Nah ini kan sebenarnya ketahuan sekali problemnya di lini tengah ini kan. Nah, dan kemarin juga karena banyak pemain yang cedera, akhirnya beberapa pemain yang nggak jarang main juga main ya Pak. Kayak Dias ini juga main gitu kan. Ya alhamdulillah mainnya juga cukup bagus meskipun juga belum memuaskan karena dia di babak pertama juga harus keluar. Tapi kayak Cirinho ini juga masih dalam tanda tanya ya. Kemudian Betinho itu juga masih di situ-situ aja. Tokantin ini juga agak cenderung menurun dalam performanya ya. Nah inilah yang harus diantisipasi. Hoki juga kemarin nggak kelihatan. Meskipun ini dipanggil timnas ya. Tapi juga dia nggak kelihatan sama sekali. Hilang dari pertandingan tersebut. Rico ini luar biasa kemarin. Motivasinya, semangatnya ini. Nah mungkin perubahan-perubahan seperti itu Pak, yang harus dilakukan gitu kan. Mungkin itu Pak. Kemenangan lawan Persita kemarin itu memang kalau dilihat peran dari Vico di lini tengah cukup kentara ya. Apakah nantinya saat lawan Persis ini Vico mati dikunci, apakah PSS akan tetap bisa kreatif di lini tengah? Kalau itu tergantung pemain pendukungnya Pak. Vico ini kan kalau kita lihat kan pemain nomor 10 ya. Ya. Jadi dia punya kecepatan, punya dribbling yang kuat dan juga berani berduel. Tapi kan Vico sendiri Vico ini kan bukan Diego Maradona atau Lionel Messi ya. Ya kan? Dia tetap seorang pemain Brasil ya. Berhasil Pak. Yang main di Liga Indonesia. Jadi kita tahu kualitasnya di mana gitu loh Pak. Nah tergantung lagi kalau misalnya nanti PSS ini nggak nggak bisa memaksimalkan pemain-pemain selain Vico ya selesai. Begitu Vico dimatikan ya sudah selesai gitu kan. Itu aja karena sekarang memang kekuatannya ada di pemain ini. Ya kita jujur saja lah diakui atau tidak memang pemainan anak ini naik terus gitu kan. Ya saya nggak memandang rendah main lain ya, tapi kita lihat yang top perform kan seperti apa. Ya. Itu loh Pak. Ya. Cardozo kemarin cetak gol ya. Nah ini gimana Pong? Kira-kira apakah itu menandakan Cardozo mulai tajam lagi atau seperti apa ini? Bisa saja Mas. Bisa saja. Apa sih yang membuat dia kembali tajam bisa mencetak gol kemarin? Ya oke ya Mas Jan. Ya jenenge peluang ya Mas di depan mata ya. Ya tapi kok. Ya karena balik lagi dari awal tadi skema permainan PSS itu emang berubah Mas. Berubah kan. Seperti kata Pak Ananto tadi keberanian dari Peter Rustra ini untuk mengotak-atik mengubah pemain-pemainnya ini yang membuat perbedaan dari di laga kemarin dan membuat gol dari Cardozo ya mungkin ada dampaknya di situ. Kalau lihat dari pertandingan sebelumnya Pak, laga melawan Semen Padang ya kita ada unggul 2 gol, pas unggul gol. Kegolan dibahas 4 gol. Lawan Arema juga seperti itu, unggul dulu. Iya, ini penyakit yang harus diwaspadai mungkin lawan Persis Solo. Kenapa sih PS begitu? Momennya itu di babak pertama gitu. Ya. Tapi setelah babak kedua kayak rusak deh permainannya. Ya kalau kan perbandingannya gini, waktu lawan Arema itu juga menang 2-1 dulu ya. Ya. Kemudian kalah 6-2 ya. Ya. Dengan Semen Padang itu seperti itu. menang 2-0 ya. Ya. Kemudian disikat balik menjadi 4-2. 4-2. Tapi lawan Persita Tangerang kemarin unggul 2-0, tapi hanya terbalas 1. Nah di situ kan sudah terlihat Pak. Kelihatannya apa dari komposisi pemain tadi itu, ya kan? Lawan Arema, lawan Semen Padang, duet
gelandang bertahannya kan sama terus, Jayu sama si Betinho. Lawan Persita ada perubahan di situ, Paulus Tanggal masuk, kemudian si siapa namanya Dion juga masuk, Rico juga masuk gitu kan. Ya, jadi dari situ aja, dari komposisi pemain itu sudah berubah, sudah terlihat perbedaan nih. Nah, kalau ternyata hasilnya lawan Persita ini lebih bagus, berarti komposisi pemain lini tengah terutama gelandang bertahan yang mengisi pos PSS saat menghadapi Persita kemarin itu sebenarnya yang paling bagus. Kalau menurut saya ya, menurut saya paling bagus. Lagi-lagi itu perbedaan utamanya di situ, Pak. Ya skema-skema menang unggul lebih dulu terus akhirnya kebobolan. Ya. Itu apa itu yang menjadi penyebab itu? Kurangnya konsentrasi atau memang fisik pemain? Karena kan penempatan pemain, pemain. pemilihan pemain. Kalau saya sih feelingnya pemilihan pemain kok, gitu kan. Terutama di gelandang bertahan. Problem PSS ini kan di gelandang bertahan ini. Dua-duanya ini kan nggak perform gitu kan. Nek guru pemain gelandang bertahan cuma gitik-gitik toh yo, podo aja gitu. Tapi pemain gelandang bertahan ini kan juga harus cerdas toh. Maksudnya bagaimana memutus serangan lawan, ya toh. Kemudian setelah memutus ini berusaha untuk mengawali serangan juga gitu kan. Intinya mengatur lini tengah ini seperti apa. Ini vital sekali gitu kan. Nah, kadang pemain-pemain ini seperti ini kadang terlewat, kadang tidak tersorot oleh media atau spotlight gitu kan, sehingga mereka terlupakan. Padahal mereka vital sekali. Ya toh. Mereka sangat vital sekali. Sekarang di contoh kayak di Barcelona, nggak ada Sergio Busquets, ya kan? Kan di situ ada kan. Messi juga nggak bisa jalan gitu kan. Seperti Man City juga sekarang kehilangan Rodri, selesai ya. Kemudian di Liverpool sekarang Gravenberch gitu kan. Ini tipe-tipe pemain seperti ini kan. Ya toh. Ya salah apa namanya, Nunes mainnya bagus, Diaz oke. Belakangnya ada Van Dijk, tapi kalau tengahnya ini nggak ada tukang kepruk seperti Gravenberch ini, selesai. Itu kan. Nah, ini ada posisi si apa namanya si siapa? Si Dion ya ini ya. Dion kan anunya tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya main di gelandang bertahan itu gampang-gampang susah sebenarnya, Pak. Ya. Saya punya pengalaman dulu waktu aktif jadi pemain kan. Itu kan awalnya juga semua kalau waktu kecil, waktu kita muda kan semuanya main bola ya pengen striker kabeh loh. Kopong aja kalau main bola itu nggak pernah turun dia di atas terus sampai apa namanya di pawone musuh gitu kan. Untung nggak capek kan. Tangan kok. Ya mau capek. Ya sama. Nah, waktu itu ada sebuah turnamen karena kita kedatangan tim saya itu kedatangan striker yang lebih bagus, Pak. Saya ditarik ke belakang. Kemana gelandang bertahan? Tugasnya cuma satu, kebut bola, kasih ke playmaker, tutup lawan, gitu. Kemudian dapetin hentikan serangan, kasih ke playmaker. Sudah itu tok itu, simple gitu loh, anunya, cara mainnya. Lah kemarin sih dia ini kan mainnya simple. Secara karakter dia pemain belakang, winger ya, dia punya kecepatan, itu masuk. Yang kedua dia punya power, meskipun kecil tapi powernya tetap gede lah, masih muda gitu kan. Yang ketiga apa? Dia berani berduel, intinya gitu. Sebenarnya gampang kalau masing-masing kita itu punya pengetahuan yang bagus bagaimana sih menjadi gelandang bertahan. Problemnya PSS ini cuma ini, Pak. Di gelandang bertahan ini. Kalau di lini depan ya meskipun Koki sekarang hilang, kemudian siapa temennya Kopong ini si duet maunya Kopong, Cardoso itu juga belum tampil oke, tapi kan masih ada Biko, Tokandin itu oke lah. Kalau di lini belakang sebenarnya ini kan sudah stabil semua, sudah pengalaman semua ya. Di winger juga ada Rico, kurang apa sih Rico? Ya. Kemudian ada Abdu ini juga punya pengalaman gitu kan. Terus kemudian mungkin yang problem di PSS ini kan sebenarnya sayap kanan. Ya, Rico ya.
sayap kanan, wingback, wingback kanan sebenarnya. Kalau wingback kiri sini kan ada Abduh. Wingback kanan ini kan paling cuma si Vigo. Vigo mainnya angin-anginan gitu kan. Terus kemudian makanya dia kemarin kehilangan posisi diganti sama Giasiminas. Terus yang berikutnya masih ada si Dion, tapi Dion ini kemungkinan besar ke depannya dia juga akan dimainkan di gelandang bertahan. Iya. Itu loh, kalau saya lihat seperti itu loh. Ya kocok ulang posisi formasi ini juga sah-sah saja kok dalam sepak bola, apalagi mereka pemain profesional ya. Ya. Dan Rico yang tengah saiki dia ning kiri toh, Pak. ya kadang kiri, kadang kanan, tapi dia memang lebih banyak di kanan kalau Rico. Karena Rico kaki terkuatnya kan kanan. Ya kan? Dan dia bukan tipikal wing yang masuk, inverter winger, tapi dia menyisir garis tepi lapangan kemudian melakukan crossing. Beda dengan pemain-pemain yang punya karakter seperti kalau di Liga Indonesia mungkin Egy gitu ya. Egy sebenarnya itu winger juga, bisa main di winger juga, tapi dia masuk ke dalam. Terus Marukawa itu kan winger juga. Kemudian Bruno Moreira di Persebaya itu kan winger kiri, tapi dia inverted masuk ke dalam itu. Kalau Rico itu dia itu old fashion winger. Kalau orang bilang itu dia karakteristiknya itu kayak winger tahun 90-an. Crossingnya juga kualitas yang bola melengkung mendatangi kepala teman gitu. Ya. Kalau Rico ini ya, iya kan? Kata orang 90-an itu pos. Yes dulu sing 90-an. Ya, jadi winger 90-an ya seperti itu. Itu David Beckham itu kan crossing 90-an dia. Ya, kalau di Inggris ada yang namanya Kate Gillespie dan sebagainya. Ian Giggs gitu kan. Itu bolanya mendatangi kepala, Bang. Itu gua jadi ini perbedaannya di tengah ini, di dua DM ini. Ya. Bang, jelang lawan Persis nanti malam, selain Dion yang absen, ada informasi apa lagi dari kubu PSS Sleman? Mas Farudin juga absen. Farudin absen, berarti dua. Manajer Leo absen ya? Enggak. Oh enggak. Kemarin latihan terakhir enggak. Kenapa? Cedera. Mungkin di kantor. Tapi enggak cedera kan? Hatinya juga enggak cedera. Alhamdulillah aman ya, udah menang kok ya. Iya. Saat konpres, apa yang dipersiapkan oleh Husra nih? Ya. Yo, Mas. Bakunya Mepet cuman recovery tadi. Secara dia bilang apa lagi buat timnya, kondisi tim PS sendiri? Seperti tadi aku bilang, cuman recovery. Semua tim dalam, walaupun recovery dan punya Mepet ya, tim sedang dalam motivasi yang bagus dan keadaan yang cukup bagus. Karena apa ya, mengingat lagi di sepak bola itu kemenangan ini kan bisa menjadi motivasi pemain. Nah, sehingga di laga melawan Persis ini pemain TSS itu sudah sangat siap. Apalagi ini kan toh Pak. Apa jenenge? Kalau kata Hustra ya, laga melawan Persis ini pasti akan berjalan sangat ketat ya. Mengingat tadi ini adalah derby tim papan bawah. Ya. Dia akan sangat berat ini. Tekadnya dia apa? Meraih poin Ya jelas, Pak. menang, wajib menang ya. Wajib menang karena kan ini kandang. Statusnya kan di Sleman kan kandang. Ya, jadi yang sebenarnya kalau di Persis sendiri ya problemnya itu kan yang pernah jelas sama dengan PSS ya, konsistensi ya. Konsistensi. Yang kedua problemnya itu gampang kalau di Persis. Gampang sekali kena kartu merah. Itu saja sebenarnya. Kenapa? Pemain emosi, Pak? Bukan masalah emosi. Apa ya? Salah ngidak itu loh, Pak. Oh. Dan salah ngidak ini kan sekarang bisa potensi kartu merah kan. Jadi kita nggak kadang kepleset gitu, kemudian kaki kita terangkat, kemudian kita menginjak punggung kaki lawan itu ya bisa kena kartu merah itu. Persija kemarin 2 loh, Pak. Persija itu karena masalah lapangannya luar biasa buruk itu. Sampai Rizky Ridho sendiri kan mempertanyakan ini stadion apa benar-benar direnovasi seharga 40 miliar kan. Karena ya, dan lapangan itu kan baru saja kebanjiran. Bekasi kan kebanjiran, tapi saya herannya masih tetap dipakai itu ya. Nah ini yang ini, dan ini nanti malam ini kondisi di Jogja sekarang ini hujan lebat. Di Solo biasanya juga sama, apalagi di Jawa Tengah juga hujan. Nah mungkin teman-teman pemain dan pelatih sekarang ini
harus mulai seneng melihat perkiraan cuaca ya Pak ya. Iya. Iya loh, penting karena apa? Karena kita nanti bisa mengantisipasi. Ya, men-set gaya main lah istilahnya. Ya, mau set jaya main. Dan kita ingat lapangan Jatidiri itu tidak semulus waktu hujan deras. Ya, betul. Gampang tergenang. Gampang tergenang ya. Dan tergenangnya ini lama, tapi tidak semua sudut lapangan itu tergenang penuh, Pak. Jadi bola itu masih bisa jalan. Nah ini nanti kalau terjadi seperti itu, ya problemnya ada di tuan rumah. Karena tuan rumahnya ini kan Sleman. Sementara Sleman ini kan harus mengejar kemenangan gitu kan. Nah ini yang problem itu. Nanti mungkin ya perlu dilihat lagi kan. Ya mungkin di tempat kita ini juga harus ditulis, Bang. Perkiraan cuaca. Ya. Iya, suhu berapa, itu berapa itu. Kalau di liga-liga luar, Liga Inggris terutama ya, atau Italia, kan di situ ditulis kecepatan angin berapa, kondisi cuaca hujan atau cerah atau berawan atau gerimis, potensi hujan lebat. Tulis, Bang, suhunya berapa gitu kan. Nah, kalau di sini kan kalau gitu pelatih manajemen sudah bisa mengantisipasi itu loh. Oh ternyata hujan. Kalau hujan nanti seperti apa gitu. Nah ini kan karena cuaca saat ini kan sangat tidak bisa diprediksi. Ya. Itu loh. Ya. Wah. Laga PSS Persis ini adu tajam antara Tocantins dan Ramadan Sananta. Ini saya melihat Ramadan Sananta setelah pindah ke Persis kayak kurang begitu tajam ya. Tidak tajam saat main di PSM Makassar ya. Ya. Ini kendalanya. Pertama karena dia beberapa kali absen. Dia kan sempat kartu merah. Ya, sempat kena kartu merah, paling enggak dia dua pertandingan nggak main, Pak. Ya toh. Terus juga karena saya nggak tahu ya, dari saat dipegang oleh pelatih lama ini kan jarang starter. Sananta ini kan. Ya. Kemudian baru Ong King Sui ini yang menjadikan dia starter terus gitu kan. Itu pun beberapa kali juga dia dia juga belum sempat mencetak gol ya. Sebenarnya karakter Sananta ini kan karakter striker yang murni, Ya. yang sangat ortodok, maksudnya old fashion loh. Maksudnya karakter striker yang dia itu mengandalkan umpan-umpan enak di kotak penalti. Dan tidak seperti karakter striker yang mengutamakan penguasaan bola yang kuat, Pak. Jadi sebenarnya kalau Sananta ini sedikit bergerak saja gitu kan, kemudian dia positioningnya posisi di mana, begitu dia dapat bola balik badan, kemungkinan besar ini bisa eksekusinya dengan baik. Karena apa? Dia punya tinggi badan dia juga oke loh. Iya. 180-an kan. Begini, kaki dia kuat. Jadi kalau orang kakinya panjang, itu pasti tenaga power tendangannya itu kuat. Meskipun badannya ini juga gempal. Ini pasti kenceng tendangannya. Ya. Nah, ini yang harus harus diperhatikan oleh rekan-rekannya terutama ini loh. Apalagi Persis ini mainnya dia 4-3-3 biasanya. Kalau enggak 3-4-3. Mereka menggunakan winger, tapi wingernya ini bukan winger kayak Rico. Wingernya ini winger modern. Si Altaf Indi, ya kan? Dengan Musa CJB. Yang keduanya ini pasti masuk ke tengah gitu kan. Jarang sekali melakukan crossing yang bola-bola atas ataupun bola-bola setengah badan. Nah ini karakternya Sananta padahal kuat di itu. Ini karakternya kuat di sini. Dia kan pemain yang sangat oportunis. Jadi sekali dia dapat bola enak di kakinya, peluang pasti akan tercipta. Ancaman bagi gawang lawan ini pasti akan tercipta. Ini sebenarnya striker murni, salah satu striker murni yang dimiliki oleh Indonesia loh, Pak. Selain hoki ya. Tapi kalau hoki ini kan nggak semurni
Sananta. Sananta ini benar-benar pure striker murni. Kalau dulu Rico itu kayak winger 90-an, ini kayak striker 90-an. Ya kayak ini nih. Karakternya ini kayak Peri Sandria kok. Ini karakternya kayak Peri Sandria. Jadi bola sedikit apapun di kotak penalti, dia punya power. Intuisi golnya ini tinggi. Cuma kadang teman-temannya nggak menyupport dia dengan baik. Belum mengetahui karakternya. Bola yang dimaui Sananta seperti apa gitu. Harusnya ini perlu Persis juga harus diskusi. Iya. Maksudnya harus menyamakan chemistry kan. Kerap loh. Altaf ini apa ya? Salah passing kasih bola ke Sananta. Sananta kerap marah-marah kan sama Altaf ini. Minta bola seperti ini, tapi yang dikasih bola seperti ini. Nah, ini yang harus diubah sebenarnya. Menarik sebenarnya Persis ini karakternya. Oh, jadi gimana Bang? Apa Bang yang harus diwaspadai dari Persis Solo? Kayak selamat mungkin. Kiai Sambur nyawa. Ya Bang. Anu, apa sebenarnya? Yo, nganu Mas. Persis ini kan 5 pertandingan terakhirnya kan belum ada kekalahan ya, imbang lah ya, orang mana kalah ya. Nah ini cukup diwaspadai. Tanya ya semangat kebangkitan karena Diwaspadai ndak imbang lagi apa piye? Kalau itu imbang meneh apa Tenang nih loh Pak. Tahu kalah toh Pak. Kan semangatnya kan tetap ono lah gitu. Saya sih ojo nganti, jangan sampai ini momentum kemenangan ini hilang kemarin. jangan sampai seperti itu. Ya tergantung dari Yusra lagi kan. Kalau dia bisa menemukan midfield kayak siapa? Defending midfield kayak siapa namanya si Dion ini ya, dan kalau enggak ya antara Jayus dan siapa namanya si bukan Paulo Hamisi atau si Betinho ini ya, cara mainnya kayak Dion kemarin gitu loh ya, mungkin agak sedikit berubah. Tapi ini prediksimu DM-nya Paul Stanger dan Jayus. Betinho kenapa nih Betinho? Itu dia disadang di mana? Ya kok sih nyatang deh mesti, karena kamu yang bikin ini toh Bang. Nah, enggak. Kemarin mereka enggak latihan ya? Enggak latihan ya. Jadi nggak bisa ngeliat. Ya enggak bisa melihat, enggak bisa merapau. Ini kan komposisi ini berdasarkan coach Kopong tentunya ya kan. Ya kan coach Kopong ini. Kenapa kau milih Jayus tidak Betinho? Ya. Apakah Jayus lebih baik dari Betinho? Ayo. Penyegaran atau apa? Mas Paulo barang loh, ini yang apik kok nyatane. Siap. Dan dia juga memiliki speed loh, tak delok Persis Dion loh Pak. Dia lo pemain saya loh. Walaupun yang tengah wani maju terus loh Mas Paulo gitu. Maju terus pantang mundur. Ini nyatane ngenai apa peluang kan loh. Kasih kalau nonton itu. Kena karus. Habis itu kan Mas Paulo kan dari kiri itu kan kasih ke Vigo, terus Vigo Putar badan. Nah, dan itu sebenarnya golnya itu apa ya? Saya heran dengan positioningnya Cardoso sebelum dia mencetak gol. Memang dia yang kasih assist ke Paulo, ya kan? Tapi posisi dia kan sebenarnya striker kan, ya kan? Dan dia sebenarnya agak terlambat waktu dia masuk ke kotak penalti itu. Untung Vico melihat, ya kan? Sebenarnya Vico itu bisa balik badan langsung syuting, gitu, nggak usah passing gitu kan? Dan itu kan pressing dan kondisi, saya nggak tahu kipernya Persita itu entah kenapa kemarin ya, kok bisa bola seperti itu masuk gitu. Padahal itu sepersekian detik itu sudah hilang momennya, tapi kemudian masuk si Cardoso ini. Nah beda dengan gol pertama dari Vico, itu gol tap in itu memang luar biasa. Dan ya saya pikir kemarin Jayus apa main di babak pertama Bang? Enggak ya. Berarti dua-duanya diganti semua nih ya. Ya. Oh berarti ini versinya Mas Kopong, Coach Kopong ini So, ini belakang tidak ada perubahan ya Bang ya, Kevin Gomez dan Kleberson ya. Nggak ada orang lain, Pak. Sudah habis ya. Nggak ada orang lain, Pak. Terus sekarang siapa? Nggak, yang sayap kanan asing itu siapa? Phil. Okofosu. Dia kenapa nggak main Bang? Kayaknya masih Cedera ya. Wah dia berapa musim nggak main? Bang, berapa pertandingan loh nggak main ya? Kan gaji buta. Ya, ya. Oke, Vico, Paulus Tanggang. Untuk kiper tetap Alan ya. Alan kan tampil lumayan bagus ya kalau Enggak, sempat waktu lawan Arema itu ada pemain
dari Papua kalau nggak salah. Yang di tengah itu yang muda siapa, Pong? Oh itu EPA Pak, itu Pak, dari EPA Pak. Itu malah bagus loh. Itu sebenarnya bagus. Siapa itu? Di sini ya, Mas. Itu bagus sebenarnya. Cuma dia belum punya pengalaman. Pengalaman mungkin. Tapi kualitasnya gitu, ya memang bagus. Tapi waktu pertandingan, salahnya begini. Waktu pertandingan menghadapi Arema, yang kondisi lapangannya seperti itu, Ya. dan tensi permainannya naik turun, dia tetap dimainkan, itu sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya dia sempat perform di menit-menit awal. Tapi di menit-menit akhir, dia sempat blunder. Karena beberapa gol, ada gol Arema itu yang tercipta dari kesalahannya dia. Tapi kalau dari kualitas individu oke loh, Bang. Bagus loh. Kenapa nggak dicoba gitu loh? Daripada memainkan Cardoso gitu kan. Saya lebih suka memainkan itu gitu kan. Ya mungkin dia powernya belum punya, tapi kualitasnya bagus, Pak. Terus dimainkan mungkin Pak ya. Harus Ya bang mungkin ya. ini, iya caranya mungkin kasih menit Ya, 5 menit, 10 menit. Di pertandingan terakhir itu untuk Anies. Kemarin kelihatannya karena stok pemainnya habis, makanya dia dimainkan gitu kan. Karena kan sempat ganti pemain beberapa kali dan terjadi miss loh waktu lawan Arema itu kan. Tapi bagus loh, Pak. Ya. Aku lihat, anak ini punya potensi ini sebenarnya. Tinggal dipoles lah. Ya. Dia punya power yang cukup ditambah powernya lah sama pengalamannya, Bang. Bagus loh, Bang. Punya banyak pemain muda sebenarnya PSS ya. Banyak. Daripada nanti diambil PSM loh. Dipinjam PSM. Berarti laga melawan Pers ini terakhir ya, Pong ya, pertandingan terakhir. Ya di bulan puasa. Bulan puasa karena akan ada jeda internasional. Di internasional sama libur lebaran. Lebaran berarti panjang sekali liburnya ya. Panjang setengah bulan. Agendanya apa nih PSS ada nggak? Belum ada informasi lebih lanjut. Katanya mau outbound. Outbound nggak udah situ ya. Outbound lah situ-situ di sini. Outbound yang bon pindah aja nih, yang Gembira Loko. Outbound Masjid Solo. Kiraman Rohani. Oh iya. Nyetor ke Lah kayak PSM kan outbound 3 hari di Kaliurang itu kan. Ternyata itu kemarin kata Razi itu kan sangat berdampak. sangat berdampak juga kan. Nah PSS juga mungkin outbound lah Outbound. mainan gitu. Oh. Untuk besok skor berapa nih, Bang? Nanti malam, sorry. Nanti malam. Nanti malam ya tipis lah, aku yakin. Lu kemarin kamu tepat lu, Bang. 2-1. 2-1 loh. Ya bener. Kosong Pak. Lah ya tapi kan selisih 1 kan ya di pas-pas kewe ya, Bang. Iya loh. Tepat loh, Bang. Berapa, Bang? Ya 1-0 menang. 1-0. Siapa mencetak gol kira-kira? Aku jago BNS nah. Siapa mencetak gol? Vigo. Pukul lagi. Viko ya bisa, Viko kalau enggak ya Tarsusul lah kok. Mantap. Wah, kan koncone Cardoso tenan loh. Ojo-ojo akhirnya kowe sih, Bang. Mas Paulo Mas Paulo ya tetap biasa starting ya, starter ya. Pak Nanto gimana nih, Pak? Ya, yang penting gini aja, mau menang berapapun yang penting menang. 3 poin pokoknya. Ya kan 3 poin, lupakan dulu sejunur tua lah. Ya. Ya kan, karena ini kita ibaratnya juga lagi Butuh poin. butuh poin itu kan. Nah, ini memang harus dipertahankan. Sayangnya tanpa penonton. Sayang karena penonton. Kemarin saya juga respect sama PCS. Jelas ya, rame lawan Persita Luar itu. biasa. Hampir cacennya itu cancan dari PSS Sleman itu. Luar biasa. PSS Sleman. Luar biasanya begini loh. Ya. Jarang ya ada supporter yang di timnya ini lagi terpuruk. Iya. Ini mau mendukung ke sana. Sampai Tangerang. Sampai Tangerang. Ya. Ini luar biasa. Jadi mungkin hanya BCS kok yang melakukan itu. Ya, coba lihat tim-tim lain. Begitu timnya berada di posisi bawah, meskipun main di kandang, itu nggak akan berangkat mereka ke stadion. Tapi mereka tetap berangkat. Ini tuh luar biasa. Sayangnya pemain PSS ini nggak menemui itu, nggak menyambut di depan tribunnya kan, langsung masuk ke dalam. Tapi saya nggak tahu, mungkin setelah itu mereka keluar lagi kan. Karena saya waktu kan lihat cuma di siaran televisi aja. Ya. Dan beberapa kali saya melihat juga teman-teman BCS yang bikin konten juga saya lihat juga. Mulai awal mereka berangkat dan mereka konsolidasi di sana dan aman, nggak ada masalah. Nah, luar biasa. Saya pikir ini ya
Ini bukan hal yang remeh-temeh loh. Bukan hal yang remeh-temeh karena mereka meluangkan waktu, biaya, tenaga untuk ke sana kok. Ya kan, menyisikan itu semua demi apa? Ya demi PSS. Meskipun posisi PSS itu waktu itu juga belum tentu mereka menang loh. Ya tapi mereka tetap dukung kok. Ya luar biasa lah Pak. Nah cuma sayangnya besok nanti malam nggak bisa hadir di Semarang. Iya. Nggak tahu kalau mungkin tetap hadir tapi di luar stadion kayak waktu di Sultan Agung. Nah itu. Oke, hampir sejam kita ngomong soal PS Sleman. Semoga PS Sleman bisa meraih 3 poin. Kalau meraih 3 poin, nampaknya bisa ada peluang besar untuk keluar dari zona degradasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja pasti pimpin. Info terkini gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.